Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke sisi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di bawah tatapan gugup para pemimpin fraksi di luar aula, tiba-tiba salah satu pintu besar berwarna ungu keemasan terbuka perlahan. Suara berderit yang disebabkan oleh gesekan pada poros pintu menghancurkan pikiran mereka dan menyebabkan nafas semua orang menjadi lebih berat. Pada saat ini ketenangan dan martabat yang biasa dalam diri setiap orang tampaknya menghilang. Menghadapi sinar matahari, pintu ungu emas telah sepenuhnya terbuka. Sesosok ramping berjalan keluar dari pintu perlahan dan muncul di depan mata semua orang. Sosok itu memiliki wajah yang sangat tampan. Dia mengenakan jubah hijau disertai dengan rasa yang halus. Dia adalah Moling yang mengenakan jubah warna hijau. Orang pertama yang berjalan keluar dari pintu ungu besar sebenarnya adalah pangeran kerajaan ketiga keluarga kekaisaran. Pada saat ini suasana di tembok tinggi mulai tenang. Segera setelah itu semua orang maju untuk memberi selamat kepada Mo Jingtian. Keluarga kekaisaran benar-benar layak atas reputasi dan fondasi kuat mereka. Tempat pertama telah dikantongi oleh mereka dengan mudah. Hahaha, terima kasih semuanya. Setelah mendengar ucapan selamat ini, wajah Mo Jingtian berseri-seri dengan sukacita. Sepertinya dia juga diam-diam menghela napas lega. Meskipun dia memiliki banyak kepercayaan pada kemampuan Moling, dia juga tahu ada peserta lain yang akan sulit ditangani dalam Battle of Seed kali ini. Jika Mo Jingtian bertemu orang-orang ini dan menghadapi situasi yang tidak biasa, keluarga kekaisaran mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tempat. Ketika momen itu datang, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi seluruh keluarga kekaisaran. Lin Fan juga memberikan ucapan selamat. Kemudian tatapannya terus tertuju ke 4 pintu ungu emas yang masih tertutup rapat. Sementara matanya dipenuhi dengan rasa gugup yang kuat. Kali ini para penonton tidak perlu menunggu terlalu lama. Ketika pintu ungu keemasan kedua akhirnya terbuka, seorang pria berpakaian putih berjalan dengan gesit. Dia tampak percaya diri dan santai saat dia berdiri tidak jauh dari Moling. Pria berbaju putih Sekte Luo. Dia adalah Du Yun. Dengan penampilan orang ini, pemimpin faksi Sekte Luo Surgawi yang berdiri di dinding tinggi, menghela nafas lega seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban. Seperti mekarnya kerisan, kerutan di wajah tuanya menjulur. Sekte Luo Surgawi telah membayar harga yang mahal untuk memelihara Du Yun. Pada saat ini terlihat wajah iri memenuhi wajah para pemimpin fraksi yang berdiri di sekitar pemimpin Sekte Luo Surgawi. Dengan munculnya Du Yun, itu berarti bahwa Sekte Luo Surgawi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang 100 dinasti. Jika Du Yun mampu tampil dalam pertempuran 100 dinasti, maka Sekte Luo Surgawi akan dihargai harga mahal. Ketika saat itu tiba, kekuatan Sekte Luo Surgawi akan melampaui 2 sekte besar lainnya. Namun tidak lama setelah Du Yun berhasil keluar dari pintu ungu emas, 2 pintu ungu emas tiba-tiba terbuka pada saat yang bersamaan. Setelah melihat ini, suasana di tembok tinggi segera membeku. Tatapan mereka segera dilemparkan ke arah 2 pintu ungu keemasan. Dengan penampilan kedua orang ini, 4 tempat dari total 5 telah diambil. Jika anggota mereka tidak ada di antara 2 orang ini, mereka harus kembali ke rumah dengan kecewa karena Battle of Seed kali ini. Di bawah banyak tatapan terpaku, 2 sosok terbang keluar dari pintu ungu keemasan dengan kecepatan kilat dan mendarat dengan mantap di luar aula besar. Ketika kedua sosok itu terlihat, semua tatapan segera dikunci ke arah mereka. Sekaligus keributan kemudian pecah di tembok tinggi. Di luar aula besar, orang di sebelah kiri adalah seorang pria dengan perawakan yang sangat kokoh. Lengan pria itu telanjang dan ada bekas luka yang terjalin di seluruh tubuhnya. Yang aneh adalah bahwa semua bekas luka ini memiliki bentuk seperti binatang yang samar. Bekas luka ini akan memiliki rambut untuk berdiri di ujungnya. Namun pria ini tampaknya adalah individu yang menakutkan.
Hanya dengan berdiri diam di sana, dia bisa mengeluarkan aura menakutkan seperti binatang dari dalam tubuhnya. Itu menyebabkan tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Pria besar ini adalah jenderal pemberani Raja Sekte Barbarian. Dia adalah Mansan, yang juga salah satu peserta paling kuat dalam turnamen. Jarang sekali Sekte Barbarian akan menuai hadiah sebanyak ini kali ini. Para penonton di dinding tinggi diam-diam menghela nafas ketika mereka melihat pria ini. Pandangan mereka kemudian beralih ke orang di sebelah kanan dan mereka terkejut oleh pemandangan itu. Segera setelah itu, pandangan iri mulai berbalik ke arah Lin Fan. Itu karena orang keempat adalah Li Langtian dari klan Lin. Tanpa diduga, dia berhasil melewati Battle of Seed dan memenangkan satu tempat. Hahaha, saudara Lin Fan, selamat. Kali ini klan Lin akhirnya memiliki keinginan yang terpenuhi. Beberapa pemimpin faksi yang memiliki koneksi dengan klan Lin maju dengan senyum untuk memberikan selamat kepada Lin Fan. Pada saat ini Lin Fan menatap kosong pada sosok Lin Langtian. Namun dia juga mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Lin Langtian tidak diragukan lagi adalah jenius luar biasa klan Lin. Bahkan ketika dia menghadapi banyak musuh yang kuat, dia masih bisa mencapai kemenangan. Lin Fan, kali ini tampaknya klan Lin tidak pulang dengan tangan kosong. Namun tampaknya juga tempat terakhir akan diperoleh oleh klan Wangku. Setelah melihat apa yang terjadi, Wang Lei mengerutkan alisnya saat berkata, pada saat ini pikiran Lin Fan dipenuhi dengan emosi dan dia bahkan tidak memperhatikan kata-kata Wang Lei. Setelah beberapa saat, dia tenang sedikit demi sedikit dan menatap pintu ungu kemasan yang tertutup terakhir dengan bibir mengkerut. Lindong, jangan bilang kau akan kalah dari Li Langtian pada saat ini. Kau harus tahu betapa pentingnya memenangkan tempat untuk klan Lin. Kau dan Li Langtian seperti api dan air. Jika kau gagal kali ini, prestasi yang telah kau capai sejauh ini akan sia-sia. Saat ini Lin Fan merasa bingung. Dia merasa senang atas kemenangan Li Langtian. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa menyesal harus memilih salah satu di antara dua talenta luar biasa ini. Untuk dapat mencapai sejauh ini dengan sumber daya yang menyedihkan dari keluarga cabang, pengorbanan Lindong pasti melebihi milik Li Langtian. Namun dunia kadang tidak adil. Pengorbanan yang kau buat mungkin lebih dari orang lain. Tetapi hadiah yang kau tuai mungkin tidak sebanyak orang-orang ini. Di luar aula besar, keempat pemenang memandang dan memberi selamat satu sama lain. Meskipun mereka semua adalah orang-orang dengan bakat luar biasa, mereka tidak cukup bodoh untuk menunjukkan tanda-tanda keunggulan di sini. Dari penempatan bintik, kami telah mengambil 4 tempat. Aku tidak yakin siapa yang akan memenangkan tempat terakhir. Ucap Moling tersenyum ketika dia melihat pintu ungu emas besar terakhir yang tertutup rapat. Jika aku tidak salah, seharusnya Lindong atau Wang Zong yang akan memenangkan tempat terakhir. Ucap Du Yuan menyeringai. Dia jelas tahu bahwa kedua orang ini memiliki kemampuan untuk memenangkan tempat terakhir. Dia kemudian mengamati mereka berempat. Meskipun pertarungan mereka sebelumnya intens, intensitasnya belum mencapai puncaknya. Jika salah satu dari mereka bertemu Lindong atau Wang Zong, bahkan jika orang itu menang, dia tidak akan berdiri di sini dan mengobrol dengan santai. Meskipun Lindong mampu, dia bukan tandingan dari Wang Zong. Ucap Lin Langtian mencibir. Dia jelas memahami tirani Wang Zong. Meskipun Lindong kuat, dia tidak percaya bahwa Lindong cukup mampu mengalahkan Wang Zong. Lin Langtian, Lindong adalah anggota klan Lin. Sungguh menyedihkan melihat kau berpihak pada orang luar daripada berbicara untuknya. Ucap Mansan. Mereka semua jelas tahu bahwa jika pertempuran untuk posisi terakhir terjadi antara Wang Zong dan Lindong, tingkat intensitas yang terlihat akan melampaui tingkat intensitas 4 pertempuran pemenang. Dari perspektif yang berbeda, itu sial bagi Lindong dan Wang Zong untuk benar-benar bertemu satu sama lain. Ketika dua harimau bertarung, satu pasti akan terluka. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Hasilnya harus segera keluar. Kita akan melihatnya. Ucap Lin Langtian mendengus terlihat rasa dingin mengalir di matanya. Jika Lindong gagal pada saat ini, dia tidak akan dapat membangun pijakan di klan Lin. Ketika saat itu tiba,
Bahkan tanpa perintah Lin Langtian akan ada orang yang akan menyingkirkannya. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara ledakan yang dahsyat. Di bawah banyak tatapan mata yang terpanah, pintu ungu kemasan meledak terbuka. Ketika Yuan yang mengerikan meluap seperti tsunami. 4 jari kuno yang lurus keluar dengan paksa. Dengan ledakan keras mereka meledak dengan seksama. Saat jari-jari kuno meledak, cahaya darah gelap melesat keluar. Setelah beberapa ratus meter, cahaya darah kemudian berhenti secara bertahap. Adegan mendadak ini memenangkan seluruh arena dalam sekejap mata. Seketika semua tatapan bergeser dengan kecepatan kilat ke cahaya darah. Sama seperti mata semua orang yang menyipit tiba-tiba untuk melihat apa yang sedang terjadi. Wajah Wang Lei dan Wang Yan memerah karena sukacita. Itu karena orang yang baru saja muncul adalah Wang Song. Setelah melihat ini, Lin Fan menghela nafas dalam-dalam. Hasil dari pertempuran antara Lindong dan Lin Langtian telah diputuskan seperti ini. Hahaha, meskipun cara Wang Song muncul agak aneh, Wang Lei tidak bisa menahan tawa. Namun saat dia tertawa terbahak-bahak, Wang Song dengan kasar meludahkan seteguk darah ke langit dan jatuh di punggungnya. Melihat ini seketika tawa Wang Lei berhenti dalam sekejap. Semua orang memandang pemandangan ini secara mengejutkan. Tiba-tiba sementara para penonton tertegun, suara langkah kaki yang ringan bisa terdengar di dalam pintu emas yang pecah. Segera setelah itu seorang tokoh terlihat di bawah sinar matahari. Dia berjalan perlahan dan muncul di depan mata semua orang. Apakah aku benar mengatakan bahwa pemenangnya bukanlah orang yang pertama kali keluar dari pintu? Pada saat ini terlihat sosok berjalan keluar dari aula besar dan mengangkat kepalanya ke arah penonton di dinding tinggi dan bertanya dengan lembut. Namun adegan ini menyebabkan wajah semua orang membeku. Pada saat ini bagian luar aula tenggelam dalam kesunyian yang singkat. Ketika mereka melihat sosok terakhir yang berjalan keluar dari pintu emas keunguan yang besar, bahkan sosok legendaris seperti Mo Jingtian menatap sosok itu dengan linglung. Kemudian mereka berbalik untuk melihat Wang Song. Dia telah jatuh ke tanah. Dan baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesimpulan akhir terlalu dini sebelumnya. Karena orang terakhir yang berjalan keluar dari aula adalah Lindong. Melihat Wang Song yang terluka parah dan tidak sadarkan diri sebelum melirik Lindong yang berlumuran darah, namun dia masih kokoh berdiri. Semua orang tahu bahwa pertempuran antara keduanya Lindong adalah pemenangnya. Pada saat ini plafon tinggi tetap terdiam. Bahkan mata Lin Fan dan Wang Lei mengungkapkan bahwa mereka dalam keadaan yang linglung. Jelas mereka belum pulih dari hasil yang tiba-tiba dan tidak terduga ini. Adapun pemimpin faksi lain, mata mereka penuh kejutan. Hasil ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Mereka semua tahu bahwa reputasi Lindong saat ini sedang naik daun. Namun Wang Song telah memperoleh reputasi yang luar biasa bertahun-tahun yang lalu. Faktanya semua orang percaya bahwa Wang Song pasti akan mengklaim 1 dari 5 tempat dalam pemilihan battle set ini. Oleh karena itu ketika mereka pertama kali menemukan bahwa lawan terakhir Wang Song adalah Lindong, mereka semua diam-diam menghela nafas panjang di hati mereka atas ketidakberuntungan Lindong. Bintang yang sedang naik daun ini pada akhirnya akan menderita rasa kekalahan pahit hari ini. Bukan hanya mereka, bahkan Lin Fan tidak berani berharap terlalu banyak. Lagi pula, reputasi Wang Song terlalu besar. Namun perkembangan yang tidak terduga telah terjadi ketika mereka menatap Wang Song yang pingsan sebelum mereka melihat ke Lindong yang ganas. Semua orang tahu bahwa pertempuran yang menghancurkan bumi pasti telah terjadi di antara mereka. Ketika mereka melihat sosok muda yang berjalan keluar dari aula, semua orang tahu hasil akhir dari pemilihan Battle of Sin ini. Kelima tempat itu akhirnya semuanya telah terisi. Selain itu mereka semua diam-diam iri bahwa klan Lin benar-benar mendapatkan 2 dari 5 tempat saat ini. Peristiwa seperti itu tidak terjadi di kekaisaran yang besar selama bertahun-tahun. Bagaimanapun juga, jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kejeniusan yang luar biasa sangat besar. Bahkan faksi kuat seperti keluarga kekaisaran hanya bisa mengirim 1 orang. Lalu bagaimana faksi-faksi lainnya dapat memiliki kemampuan untuk memelihara lebih dari 1 kejeniusan yang luar biasa? Selanjutnya semua orang tahu bahwa alasan mengapa klan Lin bisa mendapatkan 2 tempat sebagian besar karena keberuntungan.
Lindong telah muncul tiba-tiba dan tidak mengkonsumsi satupun sumber daya dari klan Lin. Alasan mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu, semua adalah karena kerja kerasnya sendiri. Sementara klan Lin telah memperoleh kejeniusan luar biasa yang tidak kalah dengan Lilang Tian dengan investasi praktisi nol. Saat ini Lindong bahkan berhasil mengalahkan Wang Zhong dalam Battle of Seed ini dan mendapatkan tempat kedua untuk klan Lin. Hahaha, saudara Lin Fan, aku benar-benar harus memberi selamat kepada kau saat ini. Ucap Mo Jingtian berbalik dan melihat Lin Fan yang agak bingung. Dia tersenyum saat berkata, yang mulia pasti bercanda. Ucap Lin Fan saat ini akhirnya mendapatkan kembali akalnya saat dia buru-buru menangkupkan tinjunya. Namun sudah ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Saat ini dia merasa sedikit pusing. Setelah semuanya, dia tidak pernah menyangka bahwa klan Lin mereka benar-benar akan mendapatkan 2 tempat di Battle of Seed. Peristiwa seperti itu sangat jarang terjadi di kekaisaran yang besar. Sementara Lin Fan melonjak dengan sukacita, wajah Wang Lei menjadi pucat pasi. Dia menatap terkejut pada sosok Wang Zhong yang terluka parah dan tubuhnya terus bergetar. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Wang Zhong yang seharusnya dengan mudah mendapatkan tempat dan mewakili harapan klan Wang mereka, benar-benar akan dikalahkan oleh anggota generasi muda yang sebelumnya tidak terkenal. Sial, bagaimana ini mungkin? Di belakang Wang Lei, ekspresi Wang Yan yang awalnya senang sekarang menjadi pucat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seperti Wang Lei, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan milik Wang Zhong. Di matanya, itu adalah tragedi yang mengerikan bagi Lindong untuk bertemu Wang Zhong. Di aula besar, Lindong melirik Wang Zhong yang terluka parah. Tubuhnya yang tertutup rapat sekarang akhirnya jauh lebih rileks. Seketika sensasi lemah muncul dari wilayah terdalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mo Ling dan yang lainnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Jelas pertarungannya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang ini yang dengan mudah melewatinya. Hahaha, selamat saudara Lindong. Sebelumnya aku telah mengatakan bahwa saudara Lindong pasti akan mendapatkan tempat. Aku tidak berpikir bahwa itu memang akan menjadi kenyataan sekarang. Ucap Mo Ling dengan lembut tersenyum pada Lindong. Apakah kau Lindong? Hahaha, kau pria sejati. Bahkan Wang Zhong bukan lawanmu. Syukurlah aku tidak bertemu kau kali ini. Kalau tidak, aku pasti tidak akan mendapat tempat. Ucap Mang San dan ada tatapan kagum ketika dia menatap Lindong. Meskipun pria ini terlihat seperti orang yang kasar, dia tidak bodoh. Dia mengerti bahwa di antara 5 putaran terakhir dari Battle of Seed ini, pertempuran Lindong adalah yang paling sulit. Lindong dan Wang Zhong keduanya adalah kontestan elit. Jika mereka ditempatkan dalam kelompok yang berbeda, selama mereka tidak bertemu dengan Mo Ling keluarga kekaisaran, keduanya memiliki peluang lebih dari 80% untuk mendapatkan tempat. Sayangnya keduanya ditempatkan bersama. Oleh karena itu meskipun mereka tidak menyaksikan secara pribadi, berdasarkan aura yang memancar keluar dari tubuh Lindong serta penampilan Wang Zhong yang menyedihkan, mereka tahu bahwa pertempuran yang menghancurkan bumi pasti telah terjadi di antara mereka. Setelah pertempuran dramatis, Lindong tiba-tiba tertawa terakhir. Di antara mereka berlima, Mansan merasa bahwa hanya Mo Ling yang akan mampu menandingi Lindong. Duyun Tianlong Sekti juga kagum saat dia menatap Lindong. Segera dia mendecakkan lidahnya. Tidak heran tuannya memerintahkannya untuk tidak memprovokasi Lindong. Ternyata dia benar-benar lawan yang merepotkan. Lindong cukup sopan terhadap Mo Ling, Mansan, dan Duyun. Saat ini dia dengan sopan menangkupkan tinjunya saat dia tersenyum dan berkata, itu hanya keberuntungan. Wah, sepertinya kau memang beruntung. Kemungkinan besar kau berpura-pura lemah dan menyerang ketika Wang Zhong menurunkan kewaspadaannya. Pada saat ini Lilang Tian yang diam untuk waktu yang singkat akhirnya tidak bisa menahan lagi saat dia dengan dingin terkekeh. Ekspresinya cukup suram. Sebelumnya ketika dia melihat sosok Lindong, dia sudah memutuskan hasil pertempuran antara mereka berdua. Namun dia tidak pernah berharap bahwa situasinya akan berubah begitu cepat. Karena itu bahkan dia tidak dapat beradaptasi untuk sesaat. Kau harus bersyukur bahwa kau tidak bertemu denganku. Lain kali, kau akan berakhir dalam keadaan yang sama. Ucap Lindong tersenyum acuh tak acuh saat dia membalas.
Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi Lin Langtian langsung berubah dingin. Namun dia tidak berniat untuk benar-benar bergerak sekarang. Matanya tanpa sadar melirik ke arah Wang Zhong yang jatuh. Ketika dia melihat kondisi menyesal yang terakhir, matanya tanpa sadar menyusut. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia masih menyadari kekuatan Wang Zhong. Namun dia dikalahkan oleh Lindong. Ini menyebabkan Li Langtian menjadi lebih waspada terhadap Lindong. Setelah semuanya, dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kartu truf terakhirnya, dia mungkin tidak dapat menangani Lindong saat ini. Keberadaan yang sebelumnya mirip dengan semut di matanya tanpa sadar telah tumbuh ke tahap di mana bahkan dia tidak berani meremehkannya. Di satu sisi Moling menyaksikan ketika keduanya saling menyindir. Segera Moling menyadari bahwa meskipun keduanya milik klan Lin, ada dendam yang cukup mendalam di antara mereka. Yang mulia, apakah aku dianggap sebagai pemenang dari babak final ini? Jika benar aku, bisakah kau mengumumkan hasilnya? Ucap Lindong. Hahaha, tentu saja. Setelah mendengar kata-kata ini Mo Jingtian tertawa kecil. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, dia tiba-tiba merasa niat membunuh yang mengerikan meletus di sisinya. Bajingan kecil, kau berani-berani melukai Wang Zhong dengan kondisi seperti itu. Hari ini, kau akan membayar dengan nyawamu. Ketika niat membunuh itu menyembur keluar, banyak orang melihat ke arah Wang Lei. Terlihat matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Sementara kekuatan cakar yang sangat tangguh segera terlempar ke arah kepala Lindong. Seketika badai melolong di ruangan ini. Ketika seorang praktisi tahap nirvana menyerang, langit akan bergetar. Wang Lei sebenarnya tidak mampu menekan amarah dan perbedaan besar antara harapan dan kenyataan di dalam hatinya. Oleh karena itu dia akan membunuh Lindong hari ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.